Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan materi berjudul inflasi dari perspektif konvensional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan dosen pengampu Fitria Rahmah, SEI, Ma. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ditya Nur Indah Sabila, Dewi Putri Alfionita, Dewi Ramadayanti, Yaya Ratulia. Ada yang tahu gak inflasi itu apa? Jadi, pengertian inflasi menurut Nopirin, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga-harga secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ini sejalan dengan definisi umum inflasi yang menyatakan bahwa inflasi adalah peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian. Namun, perlu dicatat bahwa tingkat inflasi dapat bervariasi dalam skala yang berbeda-beda, mulai dari inflasi ringan hingga inflasi yang sangat tinggi. Selanjutnya, jenis inflasi. Jenis inflasi ada apa saja ya? Yuk kita simak. Nah, jadi jenis inflasi terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sebabnya, berdasarkan tingkatannya, dan berdasarkan asalnya. Inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan sebab-sebabnya. Berikut adalah 3 jenis inflasi berdasarkan sebabnya sebagai berikut. 1. Demand pull inflation. Inflasi permintaan penuh, yaitu terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi penawaran yang tersedia, sehingga menyebabkan kenaikan harga. Biasanya terjadi saat ekonomi sedang tumbuh dengan cepat dan daya beli masyarakat meningkat. 2. Cost push inflation. Inflasi dorongan biaya, yaitu terjadi ketika biaya produksi meningkat, seperti kenaikan harga bahan baku atau tenaga kerja. Hal ini menyebabkan penjual harus menaikkan harga jualnya untuk tetap memperoleh laba yang sama. Biasanya terjadi pada saat kondisi ekonomi yang sulit atau saat krisis. 3. Mixed inflation. Inflasi campuran, yaitu terjadi ketika inflasi disebabkan oleh kombinasi inflasi permintaan penuh dan inflasi dorongan biaya. Inflasi campuran dapat terjadi pada saat permintaan melebihi penawaran dan biaya produksi meningkat secara bersamaan. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkatannya adalah sebagai berikut. 1. Inflasi ringan. Inflasi ringan terjadi ketika tingkat inflasi masih di bawah 5% per tahun. Biasanya, inflasi ringan masih dianggap sebagai kondisi yang wajar dan dapat diterima oleh perekonomian suatu negara. 2. Inflasi sedang. Inflasi sedang terjadi ketika tingkat inflasi berkisar antara 5% hingga 10% per tahun. Inflasi sedang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya hidup. 3. Inflasi berat. Inflasi berat terjadi ketika tingkat inflasi berkisar antara 10% hingga 30% per tahun. Inflasi berat dapat mempengaruhi perekonomian secara signifikan, seperti merosotnya nilai tukar mata uang, menurunnya investasi, dan meningkatnya pengangguran. 4. Hiperinflasi. Hiperinflasi terjadi ketika tingkat inflasi mencapai lebih dari 50% per bulan. Hiperinflasi dapat menyebabkan kehancuran perekonomian, seperti merosotnya nilai tukar mata uang secara dramatis, merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan meningkatnya ketidakstabilan sosial dan politik. Contoh hiperinflasi terjadi di Zimbabwe pada tahun 2008, ketika inflasi mencapai 231 juta %. Jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya adalah sebagai berikut. 1. Inflasi domestik. Inflasi ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan di dalam negeri, yang mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Faktor-faktor yang dapat memicu inflasi domestik antara lain peningkatan uang beredar, kebijakan moneter yang longgar, serta kenaikan biaya produksi. 2. Inflasi impor. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga barang impor, yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri. Faktor-faktor yang dapat memicu inflasi impor antara lain pelemahan nilai tukar mata uang domestik, kenaikan harga komoditas internasional, serta kebijakan perdagangan internasional yang tidak menguntungkan. Selanjutnya ada dampak inflasi. Kira-kira apa ya dampak dari inflasi? Yang pertama, dampak terhadap konsumen.
Inflasi dapat mempengaruhi konsumen dalam berbagai cara. Peningkatan tingkat inflasi akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi, sehingga konsumen akan mengalami penurunan daya beli atau kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang sama dengan uang yang sama. Selain itu, inflasi juga dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi, yang dapat membuat konsumen ragu-ragu untuk melakukan pembelian atau investasi jangka panjang. Dalam jangka panjang, inflasi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan penurunan standar hidup masyarakat secara keseluruhan. Kemudian ada pengaruh pada pola konsumsi masyarakat yang dibagi menjadi dua, yaitu kuantitas barang yang dikonsumsi berkurang dan peralihan merek dari barang yang dikonsumsi. Berikut penjelasannya. 1. Kuantitas barang yang dikonsumsi berkurang, maksudnya adalah dalam situasi ekonomi yang sulit, banyak masyarakat akan berusaha untuk mengurangi pengeluaran mereka dengan cara mengurangi kuantitas barang yang mereka konsumsi. Hal ini dapat terjadi karena mereka mengurangi frekuensi pembelian atau mengurangi jumlah barang yang dibeli pada setiap pembelian. Penurunan konsumsi barang ini dapat menyebabkan penurunan permintaan di pasar, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan. 2. Peralihan merek dari barang yang dikonsumsi, maksudnya adalah saat masyarakat menghadapi situasi ekonomi yang sulit, mereka mungkin mulai mencari merek alternatif yang lebih terjangkau untuk menggantikan merek yang biasanya mereka beli. Peralihan merek ini dapat mempengaruhi kinerja merek yang lebih mahal dan dapat menimbulkan persaingan yang lebih kuat antara merek yang berbeda di pasar. Dampak yang kedua adalah dampak terhadap produksi seperti kenaikan harga baju. Tingkat bunga mengakibatkan perusahaan kesulitan memperluas produk dan munculnya suatu sikap dari produsen spekulatif. Berikut penjelasannya. 1. Kenaikan harga baju. Kenaikan harga baju dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap produksi tergantung pada faktor-faktor lain yang terlibat dalam ekonomi. Secara umum, jika harga baju naik karena biaya produksi yang lebih tinggi, seperti kenaikan harga bahan baku atau biaya tenaga kerja, maka produsen mungkin akan mengurangi produksi atau meningkatkan harga jual mereka untuk mengimbangi biaya yang lebih tinggi. Namun, jika kenaikan harga baju disebabkan oleh peningkatan permintaan yang besar, produsen mungkin akan meningkatkan produksi mereka untuk memanfaatkan pasar yang berkembang. 2. Tingkat bunga mengakibatkan perusahaan kesulitan memperluas produk. Jika tingkat bunga naik, maka biaya pinjaman untuk perusahaan juga akan naik, sehingga perusahaan mungkin akan kesulitan memperluas produksi mereka. Hal ini karena perusahaan harus membayar bunga yang lebih tinggi atas pinjaman mereka, yang dapat mengurangi keuntungan mereka atau bahkan membuat mereka tidak mampu membayar utang mereka. Akibatnya, perusahaan mungkin akan mengurangi investasi mereka dalam peningkatan produksi atau bahkan membatalkan rencana ekspansi mereka sama sekali. 3. Munculnya suatu sikap dari produsen spekulatif. Jika produsen mengambil sikap spekulatif, artinya mereka mencoba memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga yang cepat dengan membeli dan menjual saham atau komoditas secara spekulatif. Hal ini dapat berdampak pada produksi karena produsen mungkin tidak fokus pada kegiatan inti bisnis mereka atau bahkan mungkin meninggalkan produksi seluruhnya jika mereka menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari aktivitas spekulatif. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap distribusi. Dampak inflasi terhadap distribusi pendapatan dapat menyebabkan gangguan ekonomi bagi masyarakat. Salah satu dampaknya adalah terganggunya pendapatan masyarakat karena inflasi dapat menyebabkan nilai uang menurun, sehingga orang yang berpenghasilan tetap secara real pendapatannya mengalami kemerosotan. Dalam kondisi inflasi yang tinggi, harga barang dan jasa akan meningkat secara signifikan, sedangkan pendapatan masyarakat cenderung stabil atau tidak naik sebanding dengan inflasi. Hal ini berarti, meskipun pendapatan nominal seseorang tidak berubah, namun daya belinya akan menurun, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, inflasi dapat memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat,
karena orang-orang yang memiliki pendapatan rendah akan lebih terdampak oleh naiknya harga barang dan jasa daripada orang-orang yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Kemudian, ada kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak inflasi. Kira-kira kebijakannya seperti apa ya? Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak inflasi antara lain: 1. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Untuk menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan beberapa kebijakan, di antaranya, kebijakan diskonto. Adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan pinjaman uang kepada bank-bank komersial dengan suku bunga diskonto yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini, suku bunga diskonto yang lebih rendah akan mendorong bank untuk meminjam lebih banyak uang dari Bank Indonesia dan pada gilirannya akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan pasar terbuka adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara membeli atau menjual surat berharga negara atau surat utang korporasi dari pasar terbuka dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat suku bunga. Jika Bank Indonesia membeli surat berharga dari pasar terbuka, maka hal tersebut akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menurunkan suku bunga. Cash ratio. Kebijakan cash ratio adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara menentukan jumlah uang tunai minimum yang harus dipegang oleh bank sebagai persentase dari total simpanan yang diterima dari nasabah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan membatasi kemampuan bank untuk memberikan kredit. Melalui kombinasi kebijakan-kebijakan tersebut, Bank Indonesia dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dan tingkat suku bunga dalam perekonomian untuk mencapai tujuan kebijakan moneter yang diinginkan. Kemudian kedua, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara, dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Bentuk kebijakan fiskal antara lain adalah pengurangan pengeluaran pemerintah, yaitu kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pengurangan pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan dana negara, sehingga dapat menurunkan defisit anggaran dan memperbaiki keseimbangan fiskal. Dan menaikkan pajak, yaitu kebijakan fiskal juga dapat dilakukan dengan menaikkan pajak pada masyarakat atau perusahaan. Pajak yang dinaikkan dapat berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPN, atau pajak lainnya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, sehingga dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dilakukan dengan cara lain seperti pengurangan subsidi, penjualan aset negara, dan lain-lain. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan fiskal harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, karena dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terakhir, kebijakan non-moneter. Kebijakan non-moneter adalah kebijakan yang tidak melibatkan perubahan dalam jumlah uang atau kredit dalam perekonomian. Dua cara untuk menerapkan kebijakan non-moneter adalah menaikkan hasil produksi. Cara ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan, untuk menciptakan teknologi baru yang lebih efisien. Jika hasil produksi meningkat, maka pasokan barang dan jasa di pasar akan meningkat, yang dapat menurunkan harga dan meningkatkan daya beli konsumen. Dalam jangka panjang, peningkatan hasil produksi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan kebijakan upah, yaitu pemerintah dapat menetapkan kebijakan upah minimum atau menaikkan upah untuk karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja. Peningkatan upah dapat meningkatkan daya beli konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.